serangan pasukan Rusia kembali bombardir Israel hingga tak tersisa. Kota Tel Aviv kembali diguncang oleh serangan udara yang diduga berasal dari Rusia pada dini hari ini. Ledakan besar terdengar di seluruh penjuru kota. Warga sipil yang mencoba berlindung dari hujan bom yang terus-menerus menggempur kota ini. Serangan ini menandai eskalasi terbaru dalam konflik yang semakin memburuk antara Rusia dan Israel setelah beberapa hari sebelumnya Rusia menuduh Israel terlibat dalam operasi militer di wilayah yang dianggap strategis oleh Moskow. Ketegangan antara kedua negara terus meningkat, dengan Tel Aviv sebagai target utama serangan balasan dari Rusia. Pemerintah Israel menyatakan bahwa serangan tersebut telah menyebabkan kerusakan signifikan pada infrastruktur kota, termasuk menghancurkan beberapa bangunan penting dan merusak jaringan listrik serta sistem komunikasi. Korban jiwa dilaporkan terus bertambah, dengan puluhan warga sipil terluka parah akibat serangan ini. Pasukan pertahanan Israel, IDF, segera merespons dengan meluncurkan serangan balik ke beberapa titik strategis yang diyakini sebagai basis peluncuran misil Rusia di kawasan Timur Tengah. Sementara itu, komunitas internasional mulai menyuarakan kekhawatiran mereka terhadap meningkatnya intensitas konflik ini, dengan banyak negara menyerukan diadakannya gencatan senjata untuk mencegah eskalasi lebih lanjut. Perdana Menteri Israel dalam pidato yang disiarkan secara nasional mengutuk serangan tersebut sebagai tindakan agresi yang tak beralasan dan menegaskan bahwa Israel akan melakukan segala cara untuk mempertahankan kedaulatannya. Namun media pro-pemerintah di Moskow melaporkan bahwa serangan tersebut merupakan tanggapan atas provokasi yang dilakukan oleh Israel. Ketegangan di kawasan Timur Tengah kini berada pada titik kritis, dengan banyak pihak khawatir bahwa konflik ini dapat menyebar ke negara-negara lain di wilayah tersebut. PBB telah menyerukan pertemuan darurat untuk membahas situasi ini, namun belum ada kesepakatan yang dicapai mengenai langkah konkret untuk menghentikan kekerasan yang terus berlangsung. Serangan ini menandai eskalasi signifikan dalam hubungan antara kedua negara yang sebelumnya hanya berseteru di medan diplomasi. Menurut laporan dari saksi mata, ledakan besar terdengar di beberapa bagian Tel Aviv sekitar pukul 3 dini hari waktu setempat. Pesawat-pesawat tempur Rusia dikabarkan melakukan serangkaian serangan presisi terhadap instalasi militer Israel. Target utama dari serangan ini tampaknya adalah pangkalan militer utama serta infrastruktur strategis yang mendukung operasi militer Israel di wilayah tersebut. Pemerintah Israel segera merespons dengan mengumumkan keadaan darurat dan mengaktifkan sistem pertahanan udara mereka. Meskipun demikian, beberapa misil berhasil mencapai targetnya, menyebabkan kerusakan signifikan dan menewaskan sejumlah personel militer. Hubungan antara Rusia dan Israel telah mengalami ketegangan sejak beberapa tahun terakhir, terutama terkait dengan peran Rusia di Suriah dan dukungannya terhadap rezim Bashar al-Assad. Meskipun ada upaya diplomasi untuk meredakan ketegangan, insiden-insiden kecil di medan tempur semakin memanaskan situasi hingga akhirnya mencapai titik didih dengan serangan terbaru ini. Analis militer mengindikasikan bahwa serangan Rusia ini kemungkinan besar adalah respons terhadap tindakan militer Israel yang sebelumnya menyerang pasukan pro-Rusia di Suriah. Namun, skala dan intensitas serangan ini menunjukkan bahwa Rusia tidak lagi melihat Israel sebagai sekutu potensial, melainkan sebagai ancaman yang perlu ditangani dengan tindakan keras. Komunitas internasional segera bereaksi terhadap perkembangan ini. Amerika Serikat yang selama ini dikenal sebagai sekutu kuat Israel mengutuk keras serangan tersebut dan menyatakan bahwa mereka akan berdiri di sisi Israel dalam menghadapi agresi ini. Sementara itu, Uni Eropa menyerukan gencatan senjata segera dan menawarkan mediasi antara kedua belah pihak untuk mencegah eskalasi lebih lanjut.
Di sisi lain, beberapa negara seperti Iran dan Suriah menyatakan dukungan mereka terhadap tindakan Rusia, menyebutnya sebagai langkah yang diperlukan untuk menyeimbangkan kekuatan di Timur Tengah. Pasca serangan, situasi di Tel Aviv masih tegang. Militer Israel dilaporkan telah meningkatkan kesiagaan mereka di seluruh wilayah negara. Sementara warga sipil dihimbau untuk tetap tenang dan mengikuti arahan dari pemerintah. Otoritas lokal juga telah membuka sejumlah tempat perlindungan bagi warga yang terdampak. Putin peringatkan Amerika untuk tidak ikut campur dengan urusan Rusia dan Israel di jalur Gaza. Ketegangan internasional semakin memuncak setelah Rusia mengeluarkan pernyataan keras terhadap potensi keterlibatan Amerika Serikat dalam konflik yang sedang berlangsung di Timur Tengah. Dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di Kremlin, juru bicara Kremlin Ivan Vanov mengancam akan mengambil tindakan tegas terhadap pasukan Amerika jika mereka terlibat dalam perang antara Israel dan kelompok-kelompok Palestina. Petrov menyatakan, Rusia tidak akan tinggal diam jika Amerika Serikat memutuskan untuk terjun ke dalam konflik ini. Kami ingin mengingatkan Washington bahwa intervensi militer mereka tidak akan dibiarkan begitu saja. Jika Amerika Serikat memutuskan untuk campur tangan, kami akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa pasukan mereka menghadapi konsekuensi yang serius. Pernyataan tersebut mengindikasikan kemungkinan meningkatnya ketegangan antara dua kekuatan besar dunia ini. Konflik yang telah berlangsung lama antara Israel dan berbagai kelompok Palestina, termasuk Hamas dan Jihad Islam, semakin memanas, dan keterlibatan Amerika Serikat dalam konflik ini dapat memperburuk situasi yang sudah sangat kompleks. Dalam beberapa pekan terakhir, sejumlah laporan menunjukkan bahwa Amerika Serikat sedang mempertimbangkan opsi-opsi dukungan militer kepada Israel, termasuk pengiriman persenjataan dan bantuan strategis. Langkah ini diduga sebagai tanggapan terhadap serangan-serangan terbaru yang diluncurkan dari wilayah Gaza ke wilayah Israel yang telah mengakibatkan banyak korban jiwa dan kerusakan infrastruktur. Rusia yang memiliki kepentingan strategis di Timur Tengah dan merupakan pendukung beberapa negara yang berseteru dengan Israel, menegaskan bahwa mereka akan memantau situasi ini dengan cermat. Moskow juga menegaskan bahwa mereka akan meningkatkan dukungan mereka kepada sekutu-sekutu regionalnya jika situasi semakin memburuk. Sejumlah analis internasional memperingatkan bahwa ancaman Rusia ini bisa memicu ketegangan global yang lebih besar, mengingat hubungan antara Rusia dan Amerika Serikat sudah berada di titik terendah dalam beberapa dekade terakhir. Diplomasi internasional dan upaya mediasi dari pihak-pihak ketiga mungkin menjadi kunci untuk mencegah eskalasi lebih lanjut. Sejak serangan Hamas pada 7 Oktober, 2 pengiriman tambahan telah diumumkan ke publik. Sebut Josh Paul, mantan direktur di sebuah lembaga Departemen Luar Negeri yang mengurus transfer persenjataan itu.